Oke guys, balik lagi sama gua WP Project. Sekarang gua ada di lokasinya nih, udah nyampe lokasinya di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Sekarang gua udah sama motornya nih yang mau gua review. Oke guys, sekarang kita mulai aja ya reviewnya nih. Mulai dari mas rem aja dulu kali ya. Mas rem. Oke, di sini mas remnya pakai Brembo RCS 14 Made in Italy. Kanan kiri ya, bisa dilihat. Pokoknya recommended banget dah kalau udah pakai Brembo RCS 14 ini. Oke, di sini saklar kanan itu pakai Scarlett model on off, idling sama on off. Di bagian kanannya pakai Honeywell model old, model paling lama. Terus di sini di bagian stangnya ada stabilizer steering damper Ohlin RTC yang SDMX ya, ini yang ori, yang kliknya fungsi, sama stabilizer Ohlin magnesium yang kliknya juga ya bisa dibilang kurang lebih itu, kalau nggak salah kliknya itu ada 24 klik. Terus di sini ada kabel remote adjuster, dia kalau nggak salah fungsinya itu buat nyeting bagian master rem sebelah kanan. Oke ya, gue mau ngasih tahu juga nih, mulai dari kayak baut RTC sama bracketnya, sama di bagian jalur stang itu pakai titanium semua. Dan oke, selanjutnya kita ke bagian bawah aja dulu ya, bagian depan. Ini bottom shocknya pakai RT-Stack, terus kalipernya pakai ini apa ya, Nissin 2 pin 4P, iyalah gitulah pokoknya mah. Terus di sini ada pakai fitting custom ya, ini soalnya kan bolongan buat baut anginnya itu ada 2, jadi dia dipakein fitting custom bikinan. Terus di sini pakai tahu beli juga ya, biar bisa putus nyambung. Jadi sewaktu kayak mau ganti kaliper atau apa tinggal dicopot aja ininya, nggak perlu ngompa-ngompa master rem lagi. Terus di bagian disk ini pakai Brembo rotor ukuran 220. Terus kalau di bagian velg dia pakai DID ukuran 120, di ban pakai Viru bersatan. Oke, di sini baut kayak misalkan baut buat dari bottom shock ke bracket, terus dari bottom, terus dari baut yang ada di kaliper ini bautnya masih pakai baut Pro Bolt ya, sama baut disc juga. Tapi ini di bagian as rodanya dia udah pakai baut titan. Setahu gue sih ya harganya mah lumayan lah. Oh ya, tadi gue lupa ngasih tahu nih, tromol pakai standar tapi custom sih, kayak di bubut-bubut coak gitu deh pokoknya mah. Lanjutnya ini di bagian standar 1 pakai titanium juga,
standar 2 sama titanium juga. Ini di bagian boostep udah ganti ya, pakai H2C. Terus di bagian CVT masih tetap pakai Orion standarnya, cuman di cat floater clothing gitu. Kalau box filter masih pakai standar, cuman di kevlar doang. Oke, di bagian plat nomor belakang ini pakai plat ala-ala Thailand. Terus di bagian bingkainya ini pakai titanium juga, ini bisa dilihat tulisannya. Nah, terus ini di spakbor belakang di kevlar ya. Terus di bagian bodi ini ada emblem PCX 150, dia pakai titanium juga. Terus kalau buat di bodi nih, gue lupa ngasih tahu, kalau bodi ini dekal ya, bukan airbrush. Bisa dilihat sendiri, bisa dibedain. Susah sih ngebedainnya kalau misalkan nggak dari deket langsung. Next di sini gue pengen jelasin bagian shock breaker belakang ini pakai original Öhlins ukuran 310 khusus buat PCX CBU. Ditambah bagian setelan shocknya ini pakai titanium made in Proti. Tetap bautnya tetap pakai Probolt ya buat di bawah-bawahnya mah. Di sini knalpot ya. Knalpot itu pakai titanium juga, kita salah ya. Bisa dilihat lebih jelas dari ini nih leherannya. Terus di bagian arm nih, arm tetap pakai standar di floater clothing. Terus di custom di cok-cok juga di bagian bawahnya. Nah, sama kayak depan pakai kaliper Nissin 2 pin 4 piston. Di bagian tutup oli ini dia pakai baut titan juga, salah ya. Terus di bagian radiator dia udah ganti ya, pakai Almu radiatornya. Tutup radiatornya juga udah pakai yang kayak ada apa sih itu, kelihatan nggak di atas ya? Oh, nggak kelihatan ya. Tuh kayak ada jarum jamnya gitu tekanannya. Terus di sini ada EPR.